bolehkah mengontrakkan rumah kepada non-muslim yang kadang dipakai untuk ritual ibadah? Kami boleh ngontrakkan, tapi kamu tidak boleh gunakan untuk kegiatan ibadah. Kan disewakan untuk ditinggali, bukan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau dia lakukan untuk hal tersebut, boleh dia batalkan kontraknya, karena dia sendiri yang membatalkan apa? Membatalkan perjanjian. Seorang punya hak untuk menentukan, misalnya, kalau dia sudah terlanjur sewa misalnya, sewa ternyata setahun, ya sudah, mau apa boleh buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengontrakkan rumah kepada non-muslim yang kadang dipakai untuk ritual ibadah? Seperti ini Anda kasih syarat. Kami boleh ngontrakkan, tapi kamu tidak boleh gunakan untuk kegiatan ibadah. Nah, kalaupun pelanggaran, maka Anda tidak turut bertanggung jawab. Sehingga misalnya di kesepian dia ternyata ibadah, tapi tidak undang teman-temannya. Mungkin dia semedi di situ, atau dia dikir-dikir di situ ya, dengan dikir cara mereka sendiri. Saya pernah lihat ada orang ibadah pas waktu subuh, non-muslim. Jadi waktu itu saya sholat, sebelahnya itu tempat ibadah multi agama. Jadi muslim sendiri, sebelahnya multi agama, Masya Allah ya. Karena yang muslim tidak bisa dicampur, tapi dia satu bangunan, cuma disekat saja. Sekatnya itu pun bisa nggak sampai tutup, jadi kurang lebih 2 meter. Saya sholat subuh, sebelahnya itu ada orang ibadah, ceplek ya, ngapain? Ternyata dia ibadah, tangannya itu bersuara. Dia agama Konghucu kalau nggak salah. Nah, ada ibadah yang sifatnya seperti ini, pribadi. Nah, mungkin Anda ketika ngasih syarat seperti itu masih ada pelanggaran seperti ini, tapi Anda tidak berdosa karena tadi Anda sudah menyampaikan syarat. Nah, jika punya usaha catering, ada tetangga non-muslim yang pesan, dan kita tahu itu untuk perayaan ibadah mereka seperti Natal atau ibadah di gereja. Kita sebagai muslim yang punya usaha catering, apakah bermuamalah seperti ini dibolehkan? Kata kuncinya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam maksiat. Nah, Anda akan terjebak di situ. Ini tetangga pesan makanan untuk acara kemaksiatan. Nolak Raina, nerima tidak boleh. Kira-kira solusinya gimana? Pindah rumah. Masya Allah. Gimana solusinya? Hah? Alasannya? Libur. Mungkin yang paling aman libur. Jadi Anda tidak boleh melayani kalau untuk tujuan itu. Kalau untuk konsumsi sehari-hari tidak masalah ya. Tapi kalau dia dengan tegas mau menggunakan itu untuk kegiatan keagamaan yang isinya kesyirikan dan seterusnya, maka Anda tidak boleh ikut mendukung dengan melayani menjual makanan ke tempat ini. Ibu saya mempunyai rumah yang dikontrakkan kepada keluarga non-muslim. Lalu mereka mengadakan ibadahnya di rumah tersebut dan memanggil non-muslim lainnya untuk beribadah di situ. Nah, ini kalau terjadi hal yang seperti ini namanya dia sudah menggunakan rumah itu bukan pada maksud untuk disewakan. Kan disewakan untuk ditinggali, bukan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, kalau dia lakukan untuk hal tersebut, boleh dia batalkan kontraknya, karena dia sendiri yang membatalkan membatalkan perjanjian. Maka itu harusnya dia lakukan. Ya, dia ingatkan bahwa ini adalah hal yang tidak ada di dalam kesepakatan kontrak kita, bahwa mereka kontrak dengan niat meninggali, tapi mereka kontrak tapi dipakai sebagai tempat ibadah, dan itu menyelesai. Yang seperti itu kemungkaran, tidak boleh dibiarkan. Dan orang yang kontrak banyak, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ana punya rumah kontrakan petakan di sebelah rumah Ana dan menerima suami istri yang beda agama.
Awalnya mereka bilang sudah nikah siri secara Islam, walaupun akhirnya ketahuan suaminya kembali ke Kristiani. Sudah lama anak kasih tahu agar pindah saja, jangan di sini, tapi mengingat menimbang istrinya hamil, kemudian lahiran, dan sekarang anaknya sudah 1 tahun 5 bulan. Ana memberanikan diri untuk mengingatkan mereka untuk pindah. Kalau sudah begitu, apakah si Ahwat ini zalim, Ustadz? Apakah ini suatu kezaliman yang bisa diterima atau gimana? Saya rasakan tidak. Seorang punya hak untuk menentukan. Misalnya, kalau dia sudah terlanjur sewa misalnya, sewa ternyata setahun, ya sudah, mau apa boleh buat ya. Dia sudah bayar, ya sudahlah. Kecuali kalau dia bohong, dia bilang gini-gini, kemudian dia bohong, kita berhak untuk kamu bohong, kamu nggak jujur. Jadi saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Tapi kalau dia jujur, kemudian terjadi setelah itu di luar dugaan kita, misalnya dia jujur awalnya tidak, ternyata murtad misalnya, kita berusaha nasihati. Kalau bisa kita nasihati, panggil tuh orang untuk dinasihati, siapa tahu dia bisa kembali kepada Islam. Setelah itu kalau waktu sewa sudah selesai, kita berhak untuk tidak menerima. Silakan, kita khawatir nanti diikuti sama yang lain ya. Kita punya alasan, kita berhak tidak melanjutkan, itu hak kita. Kita tidak zalim. Kita tidak zalim. Lain halnya kalau dia sudah bayar, kemudian kita putus tengah jalan tanpa ada sebab yang syar'i, maka itu tidak diperbolehkan. Itu namanya memutuskan sepihak, itu adalah kezaliman dia. Tapi kalau sudah waktunya untuk selesai, kita berhak untuk tidak melanjutkan dia. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi akhwat ini rupanya Ustadz, dia kepikiran karena apabila si lelakinya sudah Kristen kan, jadinya kan itu sudah tidak sah untuk mereka berkumpul. Jadi seolah-olah dia menyediakan tempat untuk terjadinya perzinahan gitu, Ustadz. Jadi dia makanya saya lihat tadi, kalau memang itu orang bohong, ternyata diketahui ternyata dia bohong, dia berhak untuk memberhentikan. Tapi beda kalau ternyata dia tadinya tidak murtad, kemudian di tengah jalan dia murtad, ini lain cerita ya. Kita nasihati, dia sudah bayar 1 tahun, kita tidak boleh mendolimi. Sudah, itu urusannya dengan Allah. Tapi lain halnya kalau tadi dia awal dia bilang saya ini Islam, istri saya Islam, ternyata dia bohong. Ternyata dia sejak awal ternyata bukan Islam, ternyata dia murtad misalnya. Maka si akhwat boleh berhak menghentikan karena dibangun di atas kebohongan, informasi yang tidak benar. Hak dia. Tapi kalau ternyata murtad tersebut muncul belakangan, ya tugas dia hanya menasihati sambil dia menyelesaikan waktu sewa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. ya. Untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa, karena dia bukan menjual produk, tapi yang dia jual adalah jasa, maka dia harus berani untuk memilih klien. Dia harus berani menolak klien yang kira-kira di situ akan digunakan untuk maksiat, karena orang tidak boleh melakukan kerjasama dalam maksiat. Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kira-kira ya, Halloween itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi yang tersisa setelah adanya kebenaran selain keburukan, selain kesesatan. Ada nggak orang yang berani upacara Halloween adalah alal haqq, yang wajib kita bela? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Maka jelas ini upacara yang alal batil. Sehingga karena ini isinya keburukan, maka tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya. Dan ini lambang-lambang keburukan, dan tasyabbuh menampilkan lambang seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam.